Salam, kembali kita memuji memuliakan Tuhan di hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Kita puji dengan nyanyi Tuhan selalu
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengar renungan firman yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Biarlah hamba-Mu berbicara itu melalui tuntunan-Mu, Roh Kudus-Mu. Lidahku akan Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan yang baik buat kami di channel YouTube ini. Kami buka hati pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami buka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman pada hari ini yang buat kita renungkan di hari Sabtu tanggal 9 Maret. Dia kita ambil dari Yesaya 55 ayat 22. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya 55 ayat 22. Yesaya 55 ayat 22. Udah? Mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Celakalah orang yang menjadi jago minum dan minuman keras. Firman hari ini terambil dari Yesaya 55 yang menyampaikan soal minuman keras. Judul pada renungan pada hari ini saya berikan nama ialah Jangan Jadi Kapal Mabuk. Apa saudara-saudara maksud dari judul renungan kita pada hari ini? Jangan menjadi kapal mabuk. Baiklah, sebelum itu saya mau ceritakan mengenai sebuah cerita yang unik. Ada sebuah kapal kargo dari Belgia yang menuju Amerika menyelundupkan Ripkol. Apakah kita tahu Ripkol? Ripkol ini itu adalah sebuah minuman keras yang dimana seisi kapal tersebut membawa menyelundupkan berapa banyak ton untuk mereka bawa ke Amerika dari Belgia. Di sana ada semua ABK ya. Jadi sesampainya kapal tersebut di Amerika, datanglah bea cukai yaitu pabean untuk mengecek seisi barang yang dibawa kapal tersebut sesampainya di Amerika. Petugas menemukan semua ABK dalam keadaan mabuk berat dan ada beberapa ABK yang meninggal akibat kelebihan minuman keras yang mereka konsumsi selama perjalanan. Bahkan di antara mereka ada yang berantem, saling pukul, memukul, karena dalam keadaan mabuk. Semua yang meminum minuman keras itu dalam keadaan tidak sadar apa yang dia lakukan. Hingga akhirnya nakoda kapal menutup pintu agar tidak
diganggu, agar tidak dipukuli oleh semua ABK, karena nakoda saja yang di saat itu tidak minum. Ia mengerti jika mana nakoda itu minum, apalah jadinya kapal itu. Siapa yang akan membawa kapal itu sampai di Amerika? Hingga akhirnya polisi datang membuat rekap TKP karena ada beberapa yang meninggal. Maka sejak kejadian itulah kapal itu disebut kapal mabuk, di mana semua ABK-nya minum dan beberapa meninggal di antaranya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali di kehidupan kita temui saudara-saudara kita yang terikat keluarga. Ada persoalan di pekerjaan, ada persoalan dengan istrinya, hingga pelarian ia minum minuman keras hingga setiap hari mabuk. Ingat saudara-saudaraku, banyak sekali korban-korban mabuk akibat minuman keras. Karena menurut riset studi medis di Amerika bahwa alkohol dapat berpengaruh buruk pada otak. Ingat, alkohol dapat berpengaruh kepada otak dalam waktu jangka panjang. Dan bukan hanya otak saja di sini disampaikan, dan dia akan merusak bagian-bagian tubuh manusia itu tersebut. Apakah itu? Salah satunya saudara-saudara, liver, hati yang dihancurkan karena alkohol yang berlebihan. Di luar sana minuman keras dijual bebas karena di sana ada 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, datang salju. Tidak seperti kita di Indonesia ini. Di sana minuman keras digunakan pada saat musim dingin yang tujuannya menghangatkan tubuh. Tetapi belakangan ini disalahgunakan, bahkan berlebihan, hingga akhirnya mereka mabuk dan bergantung sama minuman keras. Di Amerika tercatat setiap tahun ada 140.000 yang meninggal akibat yang diakibatkan oleh minuman keras. Itu tadi yang saya sampaikan, ada yang sakit hatinya, liver bengkak, dan otaknya yang menyusut hingga tidak stabil. Dan karena dia minuman keras, dia jalan membawa mobil tabrakan. Akibat saat dia minum, dia berjalan ditabrak mobil atau jatuh ke jurang. Tercatat ada 140.000 setiap tahun di Amerika yang meninggal akibat mabuk. Begitupun juga di Indonesia ini, saudara-saudara. Pada saat membawa mobil, ketika diberhentikan polisi, diciumlah mulut kita bau minuman keras, tentu kita kena sanksi tilang. Ya, sanksi tilang itulah untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang dikarenakan minuman keras. Jadi saudara-saudara, mari kita sadar untuk mengingatkan buat saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita yang bergantung dengan minuman keras, yang mabuk-mabukan. Mari kita ingatkan bahwa dampak minuman keras dalam waktu yang panjang akan merusak otak, merusak liver, hati, dan sebagainya. Tercatat di dalam firman Tuhan juga di Efesus 5 ayat 18. Mari kita buka Efesus 5 ayat 18. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita dalam Efesus 5 di ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini firman Tuhan bukan sekedar ecek-ecek loh. Dan sudah tertulis di abad sebelumnya mengenai perihal minuman keras yang beralkohol. Dan di sini di Efesus diingatkan kembali, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Banyak kita temui di lingkungan kita saudara-saudara minuman yang sejenis anggur merah di zaman sekarang di Indonesia ini tidak seperti di zaman Nabi, di zaman Tuhan Yesus. Anggur di sana dari buah anggur yang difermentasikan, yang disemanyamkan selama berhari-hari hingga menimbulkan alkohol yang dapat memabukkan. Dan itu murni saat zaman itu. Tetapi di zaman sekarang anggur merah yang sering kita temukan di warung, di mana itu sudah melalui fermentasi campuran, bukan aslinya dari anggur lagi, sudah buatan. Inilah yang lebih sangat berbahaya sebetulnya, yang kita gunakan setiap hari dalam jangka waktu yang panjang. Dan di firman ini sudah mengingatkan kita supaya terbebas dari minuman keras yang dapat merusak pikiran kita, menjauhkan kita dari Tuhan, membuat rumah tangga menjadi berantakan. Karena keadaan mabuk, apa saja yang kita ucapkan itu di luar kendali sehat kita berpikir. Jadi saudara-saudara, marilah kita dengar firman Tuhan ini dan kita mampu mengingatkan dalam diri kita, terutama diri kita, untuk tidak mabuk karena minuman keras. Mari kita tinggalkan supaya hidup kita kudus. Itulah yang Tuhan inginkan, menjaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Jadi firman yang Tuhan sampaikan buat kita adalah janganlah kita mabuk yang dapat merusak pikiran kita, akal budi, kesehatan kita, hingga kita tidak dapat memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, melalui renungan pada hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami untuk menjauhi minuman keras, minuman beralkohol yang dapat merusak tubuh kami, yang dapat merusak pikiran kami, untuk tidak fokus, untuk tetap bergantung hingga hidup kami jauh daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan ingatkan buat kami, sekalipun kami pada saat ini yang masih tergantung oleh minuman keras, biarlah Tuhan menolong kami, melepaskan kami dari ikatan-ikatan itu. Kami percaya Tuhan, karena pertolongan Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk dapat melepas dari ikatan-ikatan itu, agar tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, pikiran kami baik, dan dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman yang Tuhan berikan pada hari ini, yang menjadikan renungan untuk kita. Haleluya. Amin. Tuhan, dengan lagu Roh Kudus hadir di sini, lagi di bait suci. Mari kita memuji Tuhan dari hati kita, muliakan Dia, karena Dia yang
kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, renungan buat kami pada hari ini yang terambil dari Efesus 5:18 dan dari Yesaya, di mana Tuhan menyampaikan bahwa minuman keras berupa anggur maupun alkohol itu akan merusak tubuh, merusak kekudusan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan sampaikan buat kami. Kiranya kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan memuji Tuhan. Indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu. Mari kita bernyanyi sebelum Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk sapa kita angkat dari hati kita yang paling dalam untuk-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami boleh dapat lagi untuk datang memuji memuliakan-Mu, dan kami boleh dapat mendengar firman-Mu yang Tuhan telah sampaikan buat kami pada hari ini. Tuhan, pada hari yang baik ini kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun berada, baik yang menonton channel YouTube ini Tuhan, mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Begitupun beban berat memiliki persoalan, dengan seruan suara mereka Tuhan hadir dalam hati pikiran, dalam hadir sampingnya untuk menolong, menyelesaikan, membuka jalan dari persoalan yang mereka hadapi. Kami percaya setiap hari, setiap waktu banyak orang yang diselamatkan untuk kembali kepada-Mu Tuhan.
Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami di lingkungan kami. Biarlah kami satu kepada yang lainnya saling hormat menghormati, saling mengasihi, saling menghargai Tuhan. Karena kami tahu iblis tidak suka dengan hal-hal yang baik yang dapat kami lakukan. Tetapi Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, menguatkan kami, memberitahu kami untuk dapat hidup yang tepat sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat kumpulan kami, organisasi yang kami ikuti, biarlah kami dapat mampu mengikuti dan menjadi contoh buat mereka, dan kami bisa memberikan yang terbaik buat mereka agar nama Tuhan saja dimuliakan dari perilaku-perilaku kami. Bapa, kami tahu keterbatasan kami dimanapun kami berada, baik di dalam sekolah, dalam kuliah, baik dalam pekerjaan kami, baik di dalam usaha kami, baik dalam keseharian kami di rumah. Tuhan, tolong kami, jangan biarkan kami sendiri melangkah melakukan pekerjaan apapun itu, tetapi Tuhan yang mendorong kami dengan kuat Roh Kudus-Mu agar kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, baik kedua orang tua kami yang sudah lebih dulu ke rumah-Mu Bapa di surga. Kami sangat bersyukur, ajar kami untuk dapat melakukan yang terbaik bagi kedua orang tua kami yang masih ada, seperti kami juga akan diperlakukan anak kami kepada kami suatu saat nanti. Ya Tuhan, ajar kami, beri kami kesabaran, ketulusan, mampukan kami supaya tetap selalu dalam koridor-koridor-Mu Tuhan. Jauhkan kami dalam cobaan-cobaan, dari berbagai ancaman, kekhawatiran, ketakutan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat rencana-rencana kami apapun itu yang kami sampaikan melalui doa dalam ketekunan kami. Tuhan akan jawab, mampukan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi, menolong kami, dan tepat pada waktunya Tuhan menjawab apa yang kami rencanakan, yang kami inginkan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk setia tekun dalam memuji menyembah-Mu setiap hari, karena kami tahu Engkaulah Allah kami, penolong kami. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Pujian penyembahan ini kita sudah selesai. Kiranya di hari yang akan datang kita akan menerima lagi berkat Tuhan. Jangan lupa di like, share, komen agar nama Tuhan dimuliakan selalu. Tuhan Yesus memberkati. See you.